Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami ingin bersyukur kepadamu untuk kesempatan kami boleh merayakan Hari Ibu pada hari ini. Kami ingin bersyukur mengingat ibu kami masing-masing yang dalam keadaan yang berbeda-beda. Bahkan mungkin juga sebagian sudah kembali kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk semua kebaikan, teladan, cinta kasih, pengorbanan dari ibu kami. Dan kami boleh juga merasakan kasih Tuhan melalui kasih daripada ibu kami dan pengorbanan mereka bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kesempatan kami juga boleh bersyukur dan merefleksikan dengar sharing pada hari ini. Kami saat ini siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang menolong kami, memimpin kami untuk mengerti, percaya, dan hidupi akan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua, baik hamba-Mu yang berbicara maupun setiap kami yang mendengar. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Saja kita membuka satu bagian firman Tuhan, kita kembali melanjutkan eksposisi kita dari 2 Petrus pasal yang kedua. Kita hari ini masuk ke dalam pasal yang kedua dari surat 2 Petrus. 2 Petrus pasal yang kedua. Saya akan bacakan bagi saudara ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. 2 Petrus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-10. Saya bacakan bagi saudara-saudara sekalian. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka dalam kebenaran, jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia, dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan, dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Kita sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Saudara sekalian, kita hari ini kembali melanjutkan eksposisi kita dari surat 2 Petrus, dan kita hari ini masuk ke dalam pasal yang kedua. Ya, saya review sedikit pasal yang pertama yang kita sudah bahas selama beberapa minggu terakhir. Dan kalau boleh disimpulkan, tujuan daripada pasal yang pertama itu boleh dikatakan di dalam ayat yang ke-10 di dalam pasal yang pertama. Yang dikatakan oleh Petrus di situ, karena itu saudara-saudaraku berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Atau dengan kata lain, berusahalah dengan sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu itu makin pasti. Nah, itulah yang
Petrus inginkan. Tujuan daripada Petrus menulis suratnya khususnya di dalam pasal yang pertama, yaitu supaya kita, orang-orang yang sudah percaya, yang telah ditebus oleh Tuhan, itu dikuatkan dan bersyukur untuk kepastian keselamatan yang telah dianugerahkan Allah di dalam Kristus. Dan inilah juga yang menjadi tujuan khotbah minggu lalu. Minggu lalu kita break sedikit sebentar dari pembahasan eksposisi dan kita masuk ke dalam mempersiapkan kita masuk di dalam perjamuan kudus minggu lalu, khususnya ketika saya membahas tentang the active obedience of Christ, ya, ketaatan Kristus yang aktif. Itulah tujuannya juga supaya meneguhkan iman kita, memastikan akan keselamatan kita, yaitu melalui ketaatan Kristus yang aktif. Dia juga telah menebus kita. Dia telah menyelamatkan kita bukan hanya dengan ketaatan yang pasif, yang biasa disebut dimengerti ketaatan yang pasif adalah dia menanggung dosa kita, dia mati bagi kita, tetapi ketaatan yang aktif adalah Kristus taat melakukan kehendak Tuhan, hidup setia, hidup benar di hadapan Tuhan sampai akhir hidupnya, sampai mati. Sehingga kita yang ada di dalam Kristus bukan hanya ditebus, diampuni dosa-dosa kita, tetapi melalui ketaatan Kristus, melalui hidupnya yang benar, kebenarannya itu juga diberikan kepada kita, diperhitungkan kepada kita. Jadi itulah lagu yang tadi kita nyanyikan, Love that will not let us go. Tuhan bukan hanya telah mengampuni kita, Dia bisa mengampuni kalau kita tidak mengingat aspek yang lain, aspek yang kedua, yaitu active obedience of Christ. Tuhan bukan kita hanya berhenti, kalau sampai berhenti pada mengampuni, kita tidak yakin bahwa apakah Tuhan mengasihi kita, apakah Tuhan memperhitungkan kita sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan. Itulah active obedience of Christ. Kristus bukan hanya mati mengampuni dosa kita, tetapi kita yang percaya, yang ada di dalam Kristus, dan hanya mereka yang ada di dalam Kristus yang diampuni dosanya. Tapi bukan hanya diampuni dosanya, tetapi kita juga dianggap benar, diperhitungkan sebagai benar, karena hidup Kristus yang taat, yang benar, yang mempermuliakan Tuhan, itu juga diperhitungkan kepada kita. Dia yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa karena kita, supaya kita yang ada di dalam Kristus itu boleh dibenarkan oleh Allah. Itu yang menjadi kekuatan kepada kita. Ketika kita mengerti itu, maka kita tahu kita akan mendorong kita, memberi kekuatan bagi kita untuk terus maju di dalam iman kita, di dalam ketaatan kita. Sehingga dengan demikian semakin meneguhkan panggilan dan pilihan Tuhan bagi kita. Meski kita masih sering gagal, ya, dari sharing Ibu Stella, sering gagal, kita semua masih sering gagal di dalam ketaatan kita kepada Tuhan, menjadi seorang ibu, menjadi seorang ayah, menjadi seorang pendeta, bahkan ya ada kadang-kadang gagal, dan kita sering gagal menjadi seorang anak-anak Tuhan, orang Kristen yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi kegagalan kita tidak menjadikan Tuhan meninggalkan kita. Kegagalan kita, dosa kita bahkan tidak menjadikan Tuhan kemudian menghukum kita dengan hukuman yang kekal. Karena tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Bukan hanya tidak ada lagi penghukuman, tapi Kristus Allah memperhitungkan kita sebagai orang yang benar di dalam Kristus. Bukan karena ketaatan kita, bukan karena kesempurnaan kita, meskipun kita kadang-kadang gagal, meskipun kadang-kadang kita berdosa, tetapi dengan kesadaran bahwa kita sudah di dalam Kristus, dengan kesadaran bahwa kita bukan saja sudah diampuni dosanya, tetapi kita diperhitungkan sebagai orang benar di dalam Kristus. Seperti dia memperhitungkan Kristus, melihat Kristus, Bapa melihat Kristus, dia sangat bersuka cita. Dengarkanlah anakku ini yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bagi kita yang ada di dalam Kristus, maka Tuhan melihat kita seperti dia melihat Kristus. Tuhan melihat kita seperti orang yang yang benar, yang berkenan kepadanya, yang hidup sepenuhnya mengasihi akan Tuhan, meskipun hidup kita sebenarnya belum. Nah, kesadaran itu, kesadaran status kita sekarang adalah kita milik Tuhan, kita adalah Tuhan yang Tuhan sudah mengasihi kita. Sekali lagi, dia bukan hanya telah mengampuni dosa kita, tapi dia mengasihi, mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Nah, itu mendorong kita
Memang itu adalah kebenaran firman yang mendorong kita untuk kita semakin taat kepada Tuhan. Meskipun belum sempurna, tapi kita mau maju terus. Tidak berhenti, kita akan terus maju. Semakin taat kepada Tuhan, semakin hidup memuliakan Tuhan, semakin bertumbuh di dalam iman kita. Dengan demikian kita semakin menjadi serupa dengan Kristus. Statusnya sudah, tapi kondisinya, apa yang kita lakukan, kenyataannya masih di dalam proses yang disebut sebagai progressive sanctification. Kita terus bertumbuh karena kita sadar kita adalah milik Tuhan. Tuhan telah mengasihi dan bukan hanya mati bagi kita, tapi Dia juga telah hidup bagi kita. Dalam pasal yang kedua, Petrus masih memiliki tujuan yang sama untuk menguatkan iman kita, untuk meneguhkan panggilan yang pasti bagi kita. Tetapi caranya itu berbeda. Caranya seperti kontras sama sekali. Ya, karena di dalam pasal yang kedua ini, meskipun Petrus ingin menguatkan untuk supaya memastikan akan keselamatan yang telah dianugerahkan Allah dalam Kristus itu adalah sesuatu yang pasti bagi kita. Tetapi pasal kedua, meskipun tujuan yang sama, pendekatannya berbeda. Karena pasal 2 ini penuh dengan peringatan akan kehancuran bagi mereka yang tidak memegang dan tidak hidup seturut dengan janji-janji Allah ini. Dengan kata lain, mereka adalah orang-orang yang sepertinya orang Kristen, tetapi sebenarnya mereka tidak pernah ada di dalam Kristus. Nyata melalui hidup mereka yang di dalam kejahatan, di dalam dosa, dan terus-menerus berkubang di dalam dosa. Di dalam pasal yang kedua, ini kita akan melihat tidak ada perintah sama sekali di dalam seluruh pasal ini. Tidak ada dorongan sama sekali, tidak ada nasihat sama sekali. Yang ada hanya gambaran yang mengerikan tentang orang-orang yang mengikuti ajaran sesat, yang menjadi peringatan yang sangat serius bagi kita semua sebenarnya. Misalnya ayat 1b, saya ulangi membaca ayat 1b. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Ayat 3 misalnya. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. NIV menjelaskan kalimat terakhir, their condemnation has long been hanging over them and their destruction has not been sleeping. Ya, penghukuman mereka telah sebentar lagi tiba kepada mereka dan kehancuran mereka itu tidak tertidur. Artinya kebinasan sebentar lagi akan datang kepada mereka. Jadi ini adalah peringatan yang sangat serius bagi pengajar-pengajar palsu, bagi guru-guru palsu, dan bagi orang-orang yang mengikuti akan pengajaran dan juga jalan hidup daripada guru-guru palsu ini. Saudara sekalian, apa yang kita pikir jika kita melihat pemimpin Hamas dan pemerintah Israel, Netanyahu, ya, yang sekarang sedang terus berperang? Mereka apa yang kita pikir kalau melihat mereka yang saling bom, ya, mengirim rudal, menculik orang, membunuh orang, dan semuanya dilakukan hanya demi kepentingan diri sendiri. Semuanya dianggap sebagai game, sebagai permainan, tanpa memperdulikan rakyat biasa yang terluka, yang cacat, yang putus tangannya, kakinya, yang mati, yang rumah, gedung semua hancur berantakan karena demi kepentingan mereka sendiri. Maka kita katakan orang-orang seperti ini, dan sangat mungkin sekali Netanyahu tidak lama lagi akan turun. Ya, semua sudah menekan dia dan sebagainya. Semua yang dilakukan, orang mulai mempertanyakan untuk kepentingan Israel kah, untuk kepentingan rakyatnya, atau untuk kepentingan politik dia. Ya, dia karena sebentar lagi dia bisa akan turun. Jadi kalau kita memikirkan itu,
tentu Netanyahu dan juga tentu dimulai dengan Hamas yang menyerang Israel dan akhirnya menghancurkan bukan hanya orang Israel, akhirnya juga orang-orang Palestina sendiri. Maka kita akan mengatakan mereka adalah orang-orang yang kejam dan tidak berperasaan, karena tidak memikirkan rakyat, tidak memikirkan orang-orang yang terluka, cacat, bahkan mati. Maka saudara sekalian, di dalam konteks ini, perbandingan ini, kita bisa melihat bahwa tanggung jawab para pendeta, para pengajar, para pengkhotbah, para konselor Kristen, para penatua, ya, bahkan sebenarnya lebih besar. Karena apa yang kita katakan, apa yang kita ajarkan, mengarahkan jemaat ini bukan hanya menyangkut hidup di dalam dunia ini, tetapi menyangkut hidup dan mati kekal daripada umat Tuhan. Ini yang menjadi peringatan di sini, ya. Dan karena itu Rasul Petrus memberi peringatan yang sangat keras, seperti yang tadi kita baca, dan mungkin salah satu lagi misalnya saya kutip di dalam ayat yang ke-12. Petrus mengatakan, tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar, seperti binatang liar. Jadi ini adalah kalimat-kalimat yang keras karena apa yang mereka pertaruhkan dari pengajar-pengajar, guru-guru, pendeta, kalau dalam konteks kita pendeta, pengajar, pengkhotbah, konselor, penatua, dan sebagainya, pemimpin-pemimpin Kristen. Ini menyangkut hidup dan mati kekal daripada umat Tuhan. Dan ini juga yang membuat saya menyadari akan panggilan ini sangat, panggilan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta itu adalah sesuatu yang sangat serius, dan menyadari panggilan Tuhan untuk memberitakan firman setiap minggu. Saya berdiri di sini untuk memberitakan firman adalah sesuatu yang sangat serius, dan mengerti bahwa ini adalah panggilan Tuhan yang seperti dia katakan di dalam surat Paulus kepada Timotius, yang mengatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah, segala tulisan yang seluruh Alkitab ini memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini adalah firman Tuhan yang dinafaskan oleh Allah, adalah firman untuk mengajar, menyatakan sekalian mendidik orang di dalam kebenaran. Dan di dalam setelah itu pasal yang keempat, Paulus menegaskan panggilan kepada Timotius sebagai seorang hamba Tuhan yang berkhotbah dengan panggilan yang sangat super serius, ya. Dikatakan dalam pasal 4 ayat yang pertama, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, in the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead. And in view of his appearing and his kingdom, I give you this charge. Preach the word. Ya. Di hadapan Allah dan Kristus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman. Ini menjadi sesuatu yang panggilan Tuhan yang sangat serius, penting sekali, karena ini menyangkut masalah hidup dan mati, bukan hanya di dalam dunia ini, bahkan hidup dan mati secara kekal kalau kita memberitakan hal yang salah, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka saudara sekalian, ketika saudara datang ke tempat ini dan secara umum ke dalam gereja Reform, maka saudara bisa expect saudara akan mendapatkan firman. Ya, saudara tidak akan mendengar akan cerita-cerita. Kita bisa cerita-cerita banyak. Kita bicara di sini tentang guru-guru palsu itu menceritakan cerita yang menarik, yang berusaha mencari untung dengan cerita-cerita isapan jempol. Ya, isapan jempol itu cerita-cerita dongeng, cerita-cerita yang dicari sendiri untuk menyenangkan, ya, orang yang mendengar, tetapi sebenarnya bukan memberitakan firman Tuhan, bukan memberitakan firman yang kekal, firman yang hidup dan yang menghidupkan.
Maka saudara bisa expect kalau saudara datang ke tempat ini tidak selalu menarik, ya, karena apalagi kalau sudah baca sendiri tadi 10 ayat atau pasal yang kedua, bukan menarik tapi sangat mengerikan sebenarnya. Tetapi bukan juga kita berusaha untuk membuat orang tidur dan bosen dan boring begitu ya. Tidak, kita berusaha semenarik mungkin, tetapi bukan itu yang utamanya. Yang utamanya adalah kita boleh memberitakan firman yang kekal, firman yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan bukan firman atau pengajaran yang ingin didengar, yang enak didengar, yang mudah didengar. Kadang-kadang kita menemukan kalimat-kalimat yang sulit, yang keras, yang sebenarnya Tuhan nyatakan kepada kita. Kalau sudah mendengar YouTube dari komentar Kristen kalau tidak salah itu, mungkin sebagian ada pernah dengar, itu yang banyak membandingkan pengkhotbah dari gereja Reform dengan pengkhotbah dari gereja-gereja yang lain, khususnya gereja-gereja yang mengajarkan yang bertentangan dengan dengan pengajaran Reform. Maka itu saudara akan menemukan, ya, ada satu pendeta yang dari anak dari pendeta yang terkenal, sekarang dia juga jadi pendeta, ya. Maka dia mengajarkan kalimat percaya, berdoa, klaim, ya, bukan hanya untuk apa yang telah terjadi, tetapi klaim untuk apa yang akan terjadi, dan itu sesuatu pasti terjadi. Berdoa dan klaim bahwa hutangmu akan lunas segera dalam minggu depan, bahwa bisnismu akan overflow. Ini persis kalimat yang dipakai. Bisnis kamu akan overflow bulan depan. Bahwa bulan depan rumah cicilanmu akan lunas. Katakan. Semua senang mendengar itu. Ya, semua mendengar itu. Tapi itu kalau sudah mendengar kalimat itu persis mengutip akan Joel Osteen di Amerika. Persis. Ya. Persis dia mengatakan persis seperti itu. Ya, bisnismu akan maju, hidupmu akan lancar. Ya, klaim pasti sebagai anak-anak Tuhan pasti memberkati dengan tidak lagi berhutang, bukan lagi naik roda 2 tapi naik roda 4. Ya, roda 4 bukan lagi Honda tapi naik lagi menjadi Mercy atau Lexus dan sebagainya. Klaim karena kita adalah anak-anak Tuhan. Saudara, itu sesuatu yang berbahaya. Sesuatu pengajaran yang sangat berbahaya. Kita menegaskan di sini, Petrus mengatakan dari dulu ada nabi-nabi palsu, dan sekarang juga sudah ada guru-guru palsu. Ya, itu pengajaran yang kelihatan enak, ya, kelihatannya enak. Ya, oke, bersemangat, kelihatan positif, selalu positive thinking. Tetapi saudara benar-benar mendengar, kalau benar-benar percaya, benar-benar memegang itu, kecuali saudara tidak menganggap, tidak percaya, tapi orang mau percaya, mau menganggap. Siapa yang tidak mau sakitnya akan sembuh? Siapa yang tidak mau hutangnya akan lunas? Siapa yang tidak mau mortgage-nya bulan depan lunas selesai? Siapa yang tidak mau? Ya. Tapi kalau saudara percaya itu, beriman itu, saudara pasti akan kecewa. Cepat atau lambat, saudara pasti akan kecewa. Karena memang itu bukan yang dijanjikan oleh Tuhan. Karena bukan janji Tuhan. Kita yang ada di dalam Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh berdoa, pasti akan sembuh. Tidak. Alkitab tidak pernah berjanji seperti itu. Tetapi Alkitab berjanji, di dalam kesulitanmu, di dalam pergumulanmu, yang kau bersandar kepadaku, aku tidak pernah meninggalkan. Tuhan akan memberi kekuatan, Tuhan memberi penghiburan. Apakah Tuhan bisa menyembuhkan? Tuhan pasti bisa menyembuhkan. Dia mampu, dan sering terkali terjadi. Saya barusan mendengar, kemarin mendengar sharing dari Pendeta Agus, WhatsApp, apa yang terjadi di Sydney. Gimana Gospel Rally kemarin di Sydney? Wah, dia bilang bersyukur, puji Tuhan. Banyak mukjizat terjadi. Dia bilang, jarang sekali Pak Agus ngomong banyak mukjizat terjadi. Hampir tidak pernah, ya. Tapi saya percaya betul-betul terjadi. Salah satunya adalah, saya belum ngomong detail, belum sempat telepon, masih sangat sibuk. Salah satunya adalah hujannya berhenti sebelum Gospel Rally, saudara. Itu kita lihat hujan 20-40 mm
Seminggu kemarin hujan setiap hari di Sydney. Mereka berdoa, kita juga doa, tapi sekaligus doa bersandar kepada Tuhan, percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik. Waktu Uni Simposium masih hujan, masih cukup keras. Tapi begitu menjelang Gospel Rally mau dimulai, berhenti hujannya. Sehingga orang bisa datang, tidak terhalang. Orang datang dan penuh di Gospel Rally itu. Dan setelah selesai Gospel Rally, hujan lagi. Hujan lagi. Seperti Tuhan tahan gitu ya. Orang bisa datang. Siapa yang bisa mengatur? Sudah percaya hujan siapa yang ngatur? Ya, pawang hujan. Ya. Itu salah satu. Saya percaya banyak hal lagi yang belum sempat diceritakan. Tentu kita tidak pasti ketika kita berdoa hujan pasti berhenti. Kita belum tahu. Menurut kita sebaliknya, cuaca sekarang kelihatannya baik. Hari Sabtu yang akan datang, ya, atau ada hujan sedikit, rubah-rubah. Ada hujan sedikit, kadang-kadang serubah lagi, ada tidak hujan dan sebagainya. Ya. Tapi kita tentu bisa berdoa. Kita tentu boleh berdoa, meminta kepada Tuhan. Tapi sekaligus Tuhan Yesus mengajar kita, yang Tuhan Yesus berdoa seperti keringat bercucuran seperti darah dan minta kepada Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Minggu lalu kita sudah bahas. Kiranya cawan murka Allah disingkirkan daripadaku, jikalau boleh, jikalau mungkin ya Bapa. Tapi dia tidak berhenti di situ. Dia melanjutkan dengan kalimat, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Tunduk kepada Tuhan, sadar kepada Tuhan, dan percaya bahwa apapun yang Tuhan rencanakan, apapun yang Tuhan berikan kepada kita, itu adalah yang terbaik. Dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Dia bekerja untuk kebaikan umatnya. Dia bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan umat. Tapi kebaikan bukan menurut kita. Kebaikan bukan pasti sembuh. Kebaikan itu bukan pasti lunas bulan depan. Kebaikan itu bukan cawan itu disingkirkan daripada anak Allah yang tunggal. Dia harus meminum, dia tunduk kepada Bapa. Boleh menyatakan keinginan kita, boleh berdoa dengan sungguh-sungguh, harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Percaya dengan sungguh-sungguh, harus. Tapi percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang terbaik, Dia adalah Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang selalu merencanakan yang terbaik kepada umatnya. Dan kita terus hidup taat kepada Tuhan. Dan kita melihat Tuhan memimpin, memberkati. Tuhan akan terus menjaga akan umatnya. Saudara sekalian, kita melihat beberapa hal yang ciri daripada guru atau pengajaran yang palsu, yang sesat di sini yang ditulis oleh Petrus, ya. Hal pertama yang Petrus tulis tentang guru-guru palsu ini adalah mereka menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, ya. Ayat yang pertama tadi. Mereka menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Mereka denying the sovereign Lord, Tuhan yang berdaulat itu, who bought them, yang telah menebus mereka. Apa artinya? Apa artinya di sini? Artinya adalah kita bisa melihat dari misalnya petunjuk dari tulisan Paulus 1 Korintus 6 ayat 20 mengatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Petrus juga menyebut di dalam surat yang pertama mengatakan, engkau telah ditebus, kepada orang-orang Kristen, engkau telah ditebus dan dengan darah Kristus yang berharga. Artinya adalah apa? Kita telah dibeli, harganya telah lunas dibayar, kita telah ditebus. Artinya adalah kita yang tadinya budak daripada dosa, sekarang telah ditebus, dibeli, dibebaskan dari dosa untuk melayani Kristus dan memuliakan Allah. Hidup kita, tubuh kita, seluruh hidup kita adalah milik Tuhan, dipakai untuk memuliakan Allah. Kita telah dibebaskan dari perbudakan dosa. Maka konteks 1 Korintus dan juga surat Petrus itu adalah keduanya berbicara tentang dibebaskan secara khusus dari dosa hawa nafsu seksual yang memperbudak kita. Ya, 1 Petrus 1 ayat yang ke-14 misalnya mengatakan kepada kita demikian. Saya bacakan bagi saudara sekalian. 1 Petrus 1 ayat 14. Hidupmu sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu.
pada waktu kebodohanmu. Jadi konteksnya adalah memang bicara secara khusus tentang kita dibebaskan dari perbudakan dosa seksual, perzinahankah, percabulankah, pornografika, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan dosa seksual yang memperbudak kita. Dan ketika kita ditebus oleh Kristus, dibeli oleh Kristus secara lunas, maka kita sadar bahwa kita adalah milik Kristus dan janji-janji Kristus itu jauh lebih berharga dari hawa nafsu yang membinasakan kita. Artinya di sini adalah Petrus mau menegaskan kalau kita masih hidup dikuasai oleh hawa nafsu seksual yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka kita sebenarnya tidak mengalami penebusan Kristus. Kita belum mengalami, kita menyangkali apa yang Tuhan telah kerjakan yang menebus kita, bahwa kita adalah seluruh hidup kita adalah milik Tuhan. Tapi engkau masih hidup di dalam hawa nafsu seksual khususnya yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka engkau artinya telah menyangkali penebus Tuhan, penguasa yang telah menebus kita. Ayat yang ke-10 berbicara tentang orang-orang yang menghina otoritas Allah adalah orang-orang yang menuruti hawa nafsu mereka. Tadi kita baca ayat yang ke-10. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsu karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Jadi mereka adalah orang-orang yang tidak mengikuti perintah Allah, menolak akan otoritas daripada Tuhan, dan mereka ingin mengikuti keinginan sendiri. Ya, dan sehingga ini membuktikan bahwa mereka adalah sebenarnya bukan orang-orang yang ada di dalam Kristus, bahwa mereka adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus. Ini salah satu mungkin problem daripada progressive church. Ya, sekarang lagi ramai ya di Indonesia progressive church. Sebelumnya sudah cukup banyak, sudah lama sebenarnya. Ya, dan progressive church itu ada banyak macam-macam definisinya, tetapi salah satunya mungkin kita kadang-kadang dibilang, kamu lawan progresif apa? Regresif, tradisional, regresif. Ya, kalau kita bukan progresif berarti kamu mundur, kamu kuno. Ya, kita ini progressive church. Apa yang disebut progressive church? Ya, gereja progresif yang sebenarnya salah satunya adalah terbuka, ya kan? Terbuka, progresif berarti terbuka terhadap apa? Ya, sudah, jangan hati-hati. Terbuka, tidak semua yang terbuka itu baik. Ya, kalau pikirannya terbuka, tadi Bu Stella mengatakan, mamanya pikirannya terbuka, open mind, itu sesuatu yang baik jelas. Ya, terbuka terhadap kebenaran, itu sesuatu yang baik. Tapi kalau terbuka terhadap kerusakan, terbuka terhadap kejahatan, terbuka terhadap ketidakbenaran, terbuka terhadap hal-hal yang melawan Tuhan, itu justru berbahaya. Tidak semua yang terbuka kelihatan bagus ya, open, hal-hal yang terbuka itu kelihatan bagus, transparan berarti begitu. Tapi kalau saudara, kulkas saudara terbuka pintunya, itu berbahaya. Ya, mungkin tidak berbahaya, habis listrik. Ya, tapi kalau pintu mobil saudara terbuka, lagi jalan pintunya dibuka, itu berbahaya. Ya. Lebih berbahaya lagi kalau resleting celana saudara terbuka. Itu memalukan. Kadang-kadang anak laki kadang-kadang suka lupa ya. Suka lupa. Terbuka. Nah, itulah yang terjadi. Terjadi itu semua yang dikatakan peringatan Petrus di sini, ini adalah sesuatu yang sangat sejak dari dulu yang disebut progressive church itu orang-orang yang kemudian menerima kebebasan melakukan apa yang kau inginkan. Jangan kuno, seks hanya ada dalam pernikahan, kuno. Kita dong progresif, boleh apa saja, dengan siapa saja, dengan jenis apa saja. Itu progresif namanya. Itu there is nothing progressive about progressive church. Karena apa? Karena dari dulu sudah ada. Dari dulu sudah ada, sejak dulu nabi-nabi palsu
guru-guru palsu sudah ada. Ayat yang ke-19 mengatakan seperti demikian. 2 Petrus 2 ayat yang ke-19. Mereka menjanjikan kemerdekaan, menjanjikan kebebasan. Ya. They promise them freedom while they themselves are slaves of depravity. Mereka menjanjikan kemerdekaan padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan dan kecemaran. Nah, itulah janji daripada progressive church. Ya. Satu-satunya progresif yang sejatinya seperti saya tadi katakan adalah kita mengalami progressive sanctification. Kita maju di dalam kekudusan kita, maju di dalam ketaatan kita, maju di dalam iman kita, maju di dalam hidup yang kudus di hadapan Tuhan, maju di dalam sukacita yang berlimpah-limpah di dalam Tuhan, maju di dalam pengenalan akan Tuhan yang terus mendalam. Kemarin hari Rabu Saudara Denny bagikan itu tentang Musa, bagaimana dia terus maju, dia tidak berhenti. Tuhan sudah memberikan anugerah, Tuhan sudah menyatakan diri kepada Musa, tapi dia tidak berhenti di situ, dan dia terus maju, sampai menyatakan satu permintaan yang sebenarnya seperti sudah melewati garis akan kemajuan ke permintaannya itu. Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu. Tapi Tuhan tidak marah, Tuhan senang. Meskipun Tuhan tahu permintaan itu sudah melampaui batas, karena apa? Kalau Tuhan menyatakan kemuliaannya, mati Musa. Tapi Tuhan bilang, kamu tidak bisa melihat kemuliaanku. Kamu akan mati. Tapi aku senang akan permintaanmu. Karena itu aku akan taruh kamu di satu lekukan gunung, gua, di mana engkau tidak bisa melihat wajahku. Dan aku akan lewat. Dan kamu tidak bisa melihat wajahku, tapi engkau melihat belakangku. Waktu Musa melihat belakangnya Tuhan, wajahnya bersinar-sinar, kemuliaan Tuhan direfleksikan oleh Musa, sehingga waktu dia turun dari gunung setelah bertemu Tuhan, maka orang Israel takut, tidak berani melihat, hanya refleksi daripada kemuliaan Tuhan di dalam wajah Musa. Maju di dalam pengenalan akan Tuhan, maju di dalam ketaatan akan Tuhan, maju di dalam kasih kita kepada orang lain, maju yang kita sudah membahas di dalam pasal yang pertama, maju terus tambahkan kepada imanmu, ketaatan, penguasaan diri, kesucian, dan seterusnya. Kita boleh maju di dalam iman kita. Itulah satu-satunya progresif yang Tuhan inginkan bagi kita. Tapi progresif di dalam progressive church menjanjikan kebebasan, tetapi sebenarnya akan memperbudak kita. Kebebasan melakukan apa saja yang aku ingin lakukan. Kau bukan bebas, engkau diperbudak oleh dosa itu. Kau bukan bebas seperti ikan yang ada di dalam air, rasa tidak bebas, dia ingin keluar dari kolam, dia bukan bebas, dia mati. Seperti kereta api di dalam rel, ketika dia ada di dalam rel, dia bebas. Dia boleh jalan kecepatan 100 km, 200 km per jam, 350 km per jam. Itu kereta cepat, 350 km per jam, dia bebas sepanjang dia ada di dalam rel. Dia justru bebas. Tetapi keluar daripada rel itu, dia akan mati. Itulah kebebasan yang sejati, kebebasan yang ada di dalam Tuhan, di dalam kehendaknya, di dalam firman-Nya, dalam rencana Tuhan. Kita justru mengalami true freedom, bukan mengikuti hawa nafsu kita. Saudara sekalian, maka Petrus kemudian di dalam ayat 4-10 dengan singkat kita akan melihat memberi contoh tentang hukuman Allah terhadap orang-orang yang mengajarkan pengajaran yang sesat, yang salah, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang mengikuti hawa nafsu mereka, khususnya itu. Maka Petrus memberi 3 contoh hukuman Allah terhadap ketidakbenaran itu. Ya, 3 contoh. Yang pertama dia memberi contoh tentang malaikat-malaikat. Ya, ayat yang keempat mengatakan, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Ini contoh yang pertama. Ini adalah contoh yang sebenarnya menggentarkan. Malaikat adalah makhluk ciptaan yang berkuasa dan mulia,
tetapi mereka pun tidak lepas dari hukuman ketika mereka berdosa. Maka terus mengatakan pengajar-pengajar sesat dan semua pengikutnya harus mengetahui, jikalau mereka menghina otoritas dan menyangkali Tuhan yang telah menebus mereka, mereka akan mendengar perkataan Kristus kepada mereka, "Enyahlah daripadaku, hai orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Itu peringatan yang kedua, ayat yang kelima. Kita tidak sempat bahas. Peringatan yang ketiga, ayat yang ke-6 sampai 8 bicara tentang Sodom dan Gomora yang mereka juga dihakimi oleh Tuhan, tetapi kemudian Tuhan melepaskan, menyelamatkan akan Lot yang menderita, yang susah melihat segala kejahatan, sekali lagi dosa seksual yang ada di situ. Orang-orang Sodom dan Gomora yang ingin memperkosa pria yang datang ke rumah Lot, yang mereka lihat sebagai pria padahal itu adalah malaikat, yang mereka melihat sebagai laki-laki yang ganteng. Mereka ingin memperkosa, dan Lot begitu susah hatinya menghadapi akan kejahatan, kerusakan daripada orang-orang Sodom dan Gomora. Dan Tuhan akhirnya menyelamatkan Lot, tetapi Tuhan menghakimi Sodom dan Gomora, menghabiskan mereka dengan api dan belerang. Petrus mau mengatakan, kalau kau tidak belajar dari malaikat yang dihukum Tuhan, kalau kau tidak belajar dari orang-orang pada zaman dulu, kau harus belajar dari orang-orang Sodom dan Gomora. Kau pasti harus belajar dari orang-orang Sodom dan Gomora, yang karena kejahatan mereka, nafsu mereka yang liar, mereka akhirnya dibinasakan oleh Tuhan. Ayat 9-10, Tuhan Paulus menyimpulkan ayat 9 dan 10. Maka nyata sekarang bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang yang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang yang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan menghina pemerintahan Allah. Waktu Petrus mengatakan Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang yang saleh, bukan berarti hanya tahu, tapi yang tentu maksudnya bukan hanya pengetahuan Tuhan tahu, tetapi artinya Tuhan telah melaksanakannya, dan Tuhan akan seperti Tuhan menyelamatkan orang-orang yang bertobat, yang hidup benar di hadapan Tuhan. Bukan sempurna, Lot tidak sempurna, banyak kelemahan, tetapi dia adalah orang-orang benar. Dia tidak berhenti dan dia terus berusaha mau taat kepada Tuhan di dalam segala keterbatasannya. Dia menyelamatkan orang seperti Lot, tapi dia juga akan menghukum, dia telah menghukum orang-orang Sodom dan Gomora, dan dia juga akan menghukum orang-orang yang di masa yang akan datang yang hidupnya melakukan dan mengajarkan pengajaran yang salah seperti orang-orang di Sodom dan Gomora. Beberapa kesimpulan yang kita boleh pelajari di dalam surat 2 Petrus ini, ya, untuk hidup kita sekarang ini. Pertama, saudara sekalian, pertama adalah kita perlu menyadari bahwa gereja, termasuk kita, gereja kita itu tidak kebal terhadap ajaran yang salah. Ya, Petrus mengatakan ini adalah guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, di mana ada nabi-nabi yang benar yang memberitakan firman, akan muncul nabi-nabi palsu. Di mana ada guru-guru yang benar mengajarkan kebenaran, akan ada muncul guru-guru yang palsu. Ya, tetapi kita semua tidak kebal. Ya, kita harus menjaga, kita semua bagi jemaat, terutama para pemimpin-pemimpin, pengurus, penatua, hamba Tuhan harus menjaga supaya setiap ajaran yang diajarkan di atas mimbar ini, di dalam hidup sehari-hari, dan pengajaran-pengajaran kita lakukan adalah pengajaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Ini menjadi standar kita. Ya, bukan orang, bukan pribadi lepas pribadi, tapi firman Tuhan yang kekal, yang dari kekal sampai kekal, yang telah kemudian dinyatakan, diberikan kepada kita. Itu menjadi standar kita supaya kita tidak menyimpang dan kemudian mendapat penghakiman, penghukuman dari Tuhan. Hal yang kedua
Aplikasi yang kedua, kita boleh memikirkan di sini bahwa mengajarkan kebebasan seksual yang liar adalah suatu kesesatan, melawan otoritas daripada Kristus. Ya, sudah jangan salah bahwa seks atau sexual relationship itu adalah sesuatu yang indah sesungguhnya ketika dipakai di dalam konteks pernikahan yang Tuhan kehendaki. Ini Tuhan kehendaki, Tuhan yang bikin kita ciptakan kita sebagai sexual being, itu adalah sesuatu yang indah bahkan dari sebelum manusia jatuh dalam dosa. Kita percaya pasti itu ketika firman Tuhan mengatakan laki-laki dan istrinya itu keduanya telanjang dan mereka tidak menjadi malu. Pasti mereka sudah berhubungan seksual sebelum manusia jatuh dalam dosa. Jadi seks itu adalah sesuatu yang indah, bahkan relasi antara suami dan istri itu adalah seharusnya merefleksikan relasi antara Kristus dengan jemaatnya. Itu adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang indah. Tetapi mengajarkan kebebasan seksual yang liar di luar daripada kehendak Tuhan, itu adalah salah satu bentuk kesesatan yang berbahaya dan melawan akan otoritas Kristus. Yang ketiga, saudara sekalian, hukuman dan kebinasaan itu menanti orang-orang yang mengajarkan dan orang-orang yang mengikuti ajaran-ajaran yang sesat ini. Ya, ini sesuatu yang peringatan terus, ini adalah satu peringatan yang berkali-kali yang Petrus berikan kepada kita di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca, bahwa hukuman dan kebinasaan itu menanti. The condemnation has long been hanging over them, and their destruction has not been sleeping. Segera lagi, tidak lama lagi, penghukuman itu akan terjadi. Yang keempat, bahwa manusia itu bisa terhindar dari hukuman ini, manusia bisa terhindar dari hukuman ini jika kita bertobat dan percaya kepada Kristus yang telah menebus kita. Sekali lagi, ayat 9 mengatakan Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh. Saleh bukan berarti sempurna. Ya, Lot jauh daripada sempurna. Kita semua jauh daripada sempurna. Tapi orang-orang saleh adalah orang-orang yang telah ditebus Kristus, yang mengakui Kristus adalah Tuhan, yang terus mau maju dan tidak berhenti di dalam iman kita, tapi terus maju, terus berusaha dengan pertolongan Tuhan, dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Kita terus maju. Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh. Ini adalah orang-orang yang bergantung total kepada Kristus untuk pengampunan dosa mereka, dan sebagai hasilnya kita terus maju hidup untuk memuliakan Tuhan dengan tubuh kita, seluruh tubuh kita. Alkitab sangat penting bicara bukan hanya menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan dari hati kita, jiwa kita, tetapi juga dengan tubuh kita, seluruh alat yang ada dalam tubuh kita, mata kita, mulut kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, boleh dipakai sebagai alat-alat kebenaran. Tuhan mau memakai kita, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Yang kelima terakhir, kita yang telah menerima anugerah dan pengampunan Allah ini, maka kita perlu memberitakan kabar baik ini, bahwa ada pengampunan di dalam Kristus, ya, bahwa ada jalan keluar yang diberikan oleh Kristus. Ketika kita bertobat, meninggalkan dosa, beriman dan percaya kepada Kristus, paling sedikit kita boleh membawa orang mendengar kabar baik ini, seperti perempuan Samaria. Perempuan Samaria dia tidak belum mengerti, banyak hal dia tidak mengerti. Setelah dia bertemu Kristus, tapi dia percaya kepada Kristus. Dia hanya pulang ke kampungnya. Orang-orang yang mengetahui dia adalah orang yang mempunyai reputasi yang tidak baik. Dia hanya mengatakan, saya telah bertemu dengan Kristus. Dia tidak kasih tahu apa-apa lagi. Dia coba datanglah. Dia dorong sendiri, datanglah kepada Kristus. Dia sendiri tidak memberitakan Injil, tapi dia membawa orang untuk datang mendengar Injil yang diberitakan oleh Kristus. Itulah Tuhan berkenan. Itu adalah yang Tuhan inginkan. Aplikasi bagi kita yang telah diterima oleh Tuhan, ditebus oleh Tuhan, biarlah kita juga boleh membagikan akan berita ini kepada orang-orang sekeliling kita. Inilah kesempatan yang Tuhan berikan
ya, melalui Gospel Rally yang dalam 6 hari lagi kita akan mengadakan. Sekali lagi biarlah kita melihat ini sebagai kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Semua kita, saudara-saudara yang baru datang, juga boleh ingatkan Sabtu ini kita boleh datang bersama-sama mendengar khotbah yang disampaikan oleh hambanya yang Tuhan sudah pakai berpuluh-puluh tahun, lebih dari 65 tahun. Pendeta Stephen Tong Tuhan pakai. Biarlah kita doakan dan boleh Injil diberitakan. Ya. Kalau kita tidak bisa, tidak fasih, tidak berani beritakan Injil kepada orang-orang sekeliling kita, paling sedikit kita bawa orang untuk mendengar Injil. Bawa orang untuk datang kepada orang yang bisa memberitakan Injil. Ya, kita doakan kesempatan ini. Ada banyak hal yang bisa terjadi, kita tidak tahu, kita terus berdoa, berharap akan belas kasihan Tuhan. Seperti Tuhan sudah bekerja di Sydney, ya, biarlah Tuhan juga boleh bekerja di kota Melbourne dan juga di kota-kota yang lain, di 11 kota yang akan dikunjungi pada kedatangan kali ini. Biar kita boleh pakai kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Dengan bangkit berdiri kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur untuk firman-Mu yang meskipun bagian yang kami baca, teks yang hari ini kami baca, suatu yang peringatan yang sangat keras bagi umat-Mu. Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh memperhatikan firman-Mu itu. Buat kami gentar, buat kami sadar akan panggilan Tuhan yang sangat serius dan sungguh-sungguh dalam hidup kami. Biarlah tidak ada di antara kami yang bermain-main dengan dosa seksual di luar daripada kehendak-Mu. Engkau yang mengetahui ada yang kami lakukan dalam hidup kami secara pribadi, lepas pribadi. Tuhan kiranya memberi pertobatan dalam hati kami. Tuhan kiranya mengampuni kami. Tuhan yang memulihkan hati kami kembali datang kepada Tuhan, karena kami yang sudah beriman dalam Kristus, sudah ditebus oleh Kristus, kami sadar Kau bukan hanya menebus kami melalui kematian-Mu di atas kayu salib, tapi juga Engkau telah hidup benar, memuliakan Allah bagi kami. Biarlah kami yang ada di dalam Kristus, kami boleh mempersembahkan seluruh tubuh kami yang hidup ini sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan, yang boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, Tuhan kuatkan dan pimpin kami terus berjuang di dalam melakukan kehendak Tuhan, bertumbuh dalam mengenal Engkau, dan hidup semakin sesuai dengan kehendak-Mu, dan mengalami sukacita, kekuatan, anugerah, dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Bersyukur untuk semuanya itu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.